Halo Tribuners, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Polisi Suyudi Aryoseto, baru-baru ini secara tegas menyatakan dukungannya terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memilih untuk memindahkan aktor Amar Zoni bersama dengan 5 terdakwa kasus narkotika lainnya ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar di Pulau Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan menyusul adanya dugaan serius bahwa Amar Zoni terlibat dalam praktik pengedaran narkotika yang dikendalikan dari dalam rumah tahanan Rutan Salemba, Jakarta, sebuah dugaan yang mencuat pada awal Januari 2025. Menurut Komjen Suyudi Aryoseto, langkah yang diambil oleh Ditjenpas merupakan tindakan yang sangat tepat dan proporsional dalam merespons situasi high risk peredaran narkoba di dalam lapas. Ia menekankan bahwa status Amar Zoni sebagai seorang public figure seharusnya menempatkannya pada posisi untuk memberikan teladan positif bagi masyarakat luas, bukan sebaliknya malah terlibat dalam jaringan kriminal narkotika di balik jeruji besi. Kepala BNN sangat menyayangkan kabar mengenai keterlibatan Amar Zoni dalam pengedaran narkotika di dalam lapas, yang dianggap merusak citra dan kepercayaan publik terhadap tokoh yang seharusnya menjadi panutan. Oleh karena itu, penempatan Amar Zoni di lapas dengan pengamanan super maksimum di Nusa Kambangan dinilai sebagai langkah strategis yang vital. Menanggapi peran BNN dalam penanggulangan peredaran narkotika di dalam lapas, Komjen Suyudi Aryoseto memberikan penjelasan yang sangat transparan mengenai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Ia mengakui secara terbuka bahwa narkotika sebagai barang yang ukurannya relatif kecil dan mudah disembunyikan, memiliki kemampuan untuk menyusup kemana saja, termasuk ke dalam lingkungan lapas yang seharusnya memiliki pengamanan super ketat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa BNN dan Kemenkumham tidak menutup mata terhadap fakta bahwa masih terdapat celah atau oknum yang memungkinkan peredaran barang haram tersebut di balik jeruji. Namun ia dengan cepat menguji ketegasan yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Ditjenpas dalam menyikapi temuan-temuan ini. Komjen Suyudi secara spesifik mendukung kebijakan pemindahan para bandar yang terbukti masih menjalankan aksinya dari dalam lapas ke Nusa Kambangan, di mana mereka akan ditempatkan di penjara-penjara dengan pengamanan super maksimum. Pengamanan ini yang meliputi penerapan sistem one man one cell bertujuan untuk mengisolasi dan memutus jaringan komunikasi para bandar agar tidak dapat lagi mengendalikan operasi mereka di luar maupun di dalam lapas. Kepala BNN secara eksplisit menyatakan jangan main-main sebagai peringatan keras kepada semua pihak yang terlibat, termasuk oknum petugas lapas. Dukungan BNN terhadap langkah ini didasarkan pada keyakinan bahwa shock terapi adalah metode yang diperlukan untuk menimbulkan efek jerah, terutama bagi narapidana yang berulang kali melakukan pelanggaran atau yang memiliki resiko tinggi dalam peredaran narkotika. Komjen Suyudi menegaskan bahwa kebijakan tegas ini berlaku untuk semua kalangan. Ia mengatakan termasuk semua kalangan yang seperti yang mungkin Mbak sampaikan tadi ya, ada figur siapapun kalau dia masih nakal di dalam masukin ke penjara yang super maksimum. Tujuan dari penempatan di fasilitas pengamanan super maksimum ini lanjutnya bukanlah untuk menyiksa narapidana melainkan untuk memberikan pembelajaran yang sangat mendalam dan terapi kejut. Harapannya adalah agar narapidana yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sehingga kelak dapat kembali menjadi individu yang produktif bagi masyarakat. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat antara BNN dan Ditjenpas dalam upaya bersama untuk memberantas tuntas peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan BNN secara umum, Komjen Suyudi Aryoseto menggarisbawahi prinsip fundamental bahwa Republik Indonesia tidak pernah memandang status sosial, jabatan, atau profesi seseorang dalam menghadapi isu narkotika. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini menjadi landasan utama bagi tindakan BNN, baik dalam penindakan terhadap bandar dan pengedar maupun dalam upaya penyelamatan terhadap pengguna atau pecandu. Arah itu disebut kita ya Republik Indonesia kita tidak memandang status siapapun ya, tegas Komjen Suyudi, menegaskan bahwa apabila seseorang terbukti menjadi bandar atau pengedar, penindakan hukum akan dilakukan secara pasti dan seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penekanan pada hukuman seberat-beratnya untuk bandar dan pengedar bertujuan untuk memberikan efek gentar yang maksimal kepada jaringan kejahatan narkotika. Sebaliknya, BNN memiliki pendekatan yang berbeda dan berorientasi pada kemanusiaan bagi mereka yang tergolong sebagai pengguna atau pencandu.
Komjen Suyudi menjelaskan bahwa BNN akan menyelamatkan mereka, menghantar dan membawa mereka untuk berobat ke fasilitas rehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan filosofi BNN yang memandang pencandu sebagai korban yang harus disembuhkan, bukan semata-mata sebagai penjahat. BNN berupaya mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum yang keras untuk bandar dan pengedar dengan pendekatan kesehatan masyarakat atau public health approach untuk pecandu. Dualisme penanganan ini merupakan kunci strategi BNN dalam memerangi narkoba dari hulu ke hilir. Lebih lanjut, Komjen Suyudi menyoroti bahwa BNN bersama Kemenkumham di bawah arahan menteri terkait sedang merencanakan kunjungan langsung ke Nusa Kambangan dalam waktu dekat. Kunjungan ini, yang juga rencananya akan melibatkan pertemuan dengan Amar Zoni dan narapidana lainnya, bertujuan untuk melihat langsung kondisi mereka dan memberikan semangat. Komjen Suyudi menyatakan bahwa kunjungannya bukan semata untuk memproses hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan terapi kejut berjalan efektif. Ia juga menanggapi adanya isu yang menyebut Amar Zoni sebagai pengepul narkotika di dalam rutan, namun memilih untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Ia lebih memilih agar informasi tersebut dicek dan diklarifikasi terlebih dahulu oleh pihak terkait yang lebih berwenang sebagai wujud profesionalisme dalam memberikan keterangan publik, khususnya terkait status hukum yang masih bergulir. Reaksi Komjen Suyudi Aryoseto terhadap kasus yang menjerat Amar Zoni, yang notabene adalah seorang publik figur, disikapi dengan rasa keprihatinan yang mendalam. Ia menyatakan bahwa sangat disayangkan setiap kali ada individu dari kalangan masyarakat manapun yang harus terjerat dalam penggunaan narkotika. Namun, ia memberikan penekanan khusus pada kasus yang melibatkan publik figur. Komjen Suyudi menegaskan bahwa para tokoh publik, baik itu pengguna, pecandu, apalagi bandar, memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Justru terakhir yang saya tambahkan lagi, apalagi kalau yang bersangkutan ini, baik itu pengguna, ya pecandu, apalagi bandar, seorang publik figur, kita sangat prihatin, ujarnya. Rasa prihatin ini muncul karena seorang publik figur, apapun status sosialnya atau latar belakangnya, mengemban tugas lebih, yaitu sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat luas. Ketika seorang figur publik terjerat narkoba, dampaknya jauh lebih besar karena dapat menciptakan preseden buruk dan merusak moralitas publik, terutama di kalangan generasi muda yang menjadikan mereka panutan. Oleh karena itu, Komjen Suyudi selaku Kepala BNN Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk mengajak seluruh tokoh dan publik figur agar memiliki kesadaran tinggi dan mampu menjaga diri dengan baik. Ia meminta mereka untuk menjauhi narkoba dan tidak sekali-kali terjun dalam jerat coba-coba, mengingat bahwa semua kasus penyalahgunaan narkotika hampir selalu diawali dari tahap coba-coba atau ditawari, yang kemudian berlanjut menjadi ketergantungan. Imbauan ini merupakan seruan moral yang kuat dari BNN, yang menyadari betul pengaruh besar para publik figur dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Komjen Suyudi berharap agar para publik figur dapat menjalankan peran mereka secara positif dan menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan anti-narkoba. Kasus Amar Zoni bagi BNN menjadi momentum untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya integritas moral seorang tokoh publik dan betapa berbahayanya penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga sendi-sendi sosial yang lebih luas. Komjen Suyudi menekankan bahwa keprihatinan BNN bukanlah bentuk penghakiman, melainkan panggilan untuk menyelamatkan individu tersebut dan juga masyarakat dari bahaya narkotika. Isu mengenai masuknya narkoba ke dalam rutan atau lapas di tengah sistem pengamanan yang diklaim super ketat menjadi poin krusial yang juga disoroti. Menanggapi pertanyaan tentang evaluasi yang dilakukan oleh BNN dan pihak lapas, Komjen Suyudi Aryoseto memberikan pandangan bahwa evaluasi adalah proses yang tidak terpisahkan dan selalu berkelanjutan dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam upaya pemberantasan narkotika. Ia menegaskan, pasti namanya evaluasi itu dalam pekerjaan itu selalu untuk mencari yang terbaik. Evaluasi ini menurutnya tidak hanya dilakukan di lingkungan lapas, tetapi juga secara internal di BNN sendiri. Tujuannya adalah untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan efektivitas, dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih produktif.
Komjen Suyudi mengakui bahwa tantangan memasukkan narkoba ke dalam lapas memang sangat besar dan kompleks. Keberhasilan narkoba menyusup ke fasilitas yang dijaga ketat mengindikasikan adanya celah, baik dari sisi prosedur, teknologi, maupun yang paling disoroti adalah potensi keterlibatan oknum petugas. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan BNN dan Kemenkumham mencakup berbagai aspek. Aspek pertama adalah evaluasi prosedur pengamanan dan pemeriksaan barang atau orang masuk. Aspek kedua adalah evaluasi teknologi pengawasan seperti penggunaan CCTV atau alat pendeteksi narkoba. Dan yang ketiga, yang paling sensitif, adalah evaluasi integritas petugas. Komjen Suyudi mendukung penuh langkah tegas Ditjenpas untuk memindahkan para narapidana high risk ke Nusa Kambangan sebagai upaya memutus rantai kendali. Namun ia juga menyiratkan bahwa evaluasi harus mencakup kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas yang nakal. Langkah pemindahan Amarzoni ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar adalah hasil dari evaluasi dan komitmen bersama antara BNN dan Ditjenpas untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Evaluasi ini dilakukan secara dinamis dan terus-menerus guna memastikan bahwa lapas dapat benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan dan bukan sebagai pusat kendali kejahatan narkotika. Komjen Suyudi meyakini bahwa dengan semangat mencari yang terbaik dan bersinergi, celah-celah masuknya narkoba dapat diminimalisir secara signifikan. Keputusan Ditjenpas yang disokong oleh BNN untuk menempatkan Amarzoni dan 5 narapidana lainnya di Lapas Karanganyar yang merupakan fasilitas super maksimum security memiliki implikasi besar terhadap sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di Indonesia. Lapas ini dikenal sebagai Alcatraz Indonesia karena tingkat keamanan tertinggi dan penerapan isolasi ketat bagi narapidana beresiko tinggi, yaitu high-risk inmate seperti bandar narkotika, teroris, dan pelaku kejahatan kelas berat lainnya. Penempatan di lapas ini tidak hanya sekedar pemindahan fisik, tetapi juga merupakan perubahan radikal dalam rezim pembinaan dan pengawasan yang dijalani narapidana. Sistem one man one cell yang diterapkan di Karanganyar secara efektif memutus interaksi antar narapidana, membatasi komunikasi mereka dengan dunia luar, dan meminimalkan peluang untuk mengendalikan jaringan kejahatan dari dalam lapas. Menurut Komjen Suyudi, langkah ini adalah perwujudan nyata dari shock terapi yang dimaksudkan. Terapi kejut ini dirancang bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memaksa narapidana merenung, menyadari kesalahan, dan memulai proses pertobatan di lingkungan yang sangat minim gangguan dan stimulus negatif. Bagi seorang publik figur seperti Amarzoni yang terbiasa dengan sorotan dan interaksi sosial, penempatan dalam isolasi ketat seperti ini dapat menjadi tekanan psikologis yang signifikan, yang diharapkan dapat menjadi pemicu untuk berubah. BNN melihat bahwa lapas super maksimum adalah solusi paling efektif untuk mengatasi fenomena bandar di dalam lapas yang selama ini meresahkan. Kasus dugaan pengedaran narkoba yang dilakukan Amarzoni dari Rutan Salemba menjadi bukti nyata bahwa sistem pengamanan lapas biasa masih rentan ditembus. Oleh karena itu, pemindahan ke fasilitas super maksimum security adalah upaya preventif dan kuratif yang maksimal. Komjen Suyudi menegaskan bahwa komitmen negara melalui BNN dan Kemenkumham sangat jelas. Kejahatan narkotika, terutama yang dilakukan oleh individu berisiko tinggi dan berulang, akan dihadapi dengan kebijakan paling tegas dan tanpa kompromi, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman narkoba. Aspek pencegahan dan rehabilitasi tetap menjadi fokus penting BNN, meskipun penindakan keras terhadap bandar dan pengedar terus dilakukan. Komjen Suyudi Aryoseto menekankan bahwa penanganan narkotika harus dilihat dari dua sisi mata uang. Hukuman bagi pelaku kejahatan dan penyelamatan bagi korban. Bagi pengguna dan pecandu, BNN memandang pentingnya rehabilitasi sebagai jalan keluar untuk kembali produktif. Prinsip ini berlaku universal tanpa memandang latar belakang seseorang. Namun, di balik upaya rehabilitasi, BNN juga menghadapi tantangan besar terkait dengan residivisme kasus narkotika, terutama yang menimpa public figure seperti Amarzoni yang telah berulang kali terjerat.
Kasus berulang ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan pembinaan yang telah dijalani sebelumnya mungkin belum sepenuhnya efektif, atau bahwa lingkungan lapas sebelumnya masih memungkinkan adanya pengaruh negatif. Oleh karena itu, pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan juga dilihat sebagai upaya untuk merehabilitasi narapidana high risk melalui isolasi total, memutus kontak mereka dengan lingkungan lama yang beracun, dan memaksa mereka untuk fokus pada refleksi diri. Komjen Suyudi menyatakan harapannya bahwa lingkungan super maximum security dapat menjadi katalisator bagi perubahan perilaku yang mendasar. Lingkungan tersebut dirancang untuk menghilangkan godaan dan memberikan ruang untuk introspeksi diri yang mendalam. BNN terus berupaya memperkuat program rehabilitasi, baik di luar maupun di dalam lapas, bekerja sama dengan berbagai pihak. Komjen Suyudi juga menggarisbawahi bahwa BNN berkomitmen untuk memberikan semangat kepada narapidana yang berada di lapas high risk, termasuk Amar Zoni, melalui kunjungan yang akan datang. Pemberian semangat ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa negara tidak meninggalkan mereka, tetapi justru memberikan kesempatan terakhir dan terbaik untuk bertobat dan memulai hidup baru setelah menjalani hukuman yang setimpal. Aspek pencegahan dan rehabilitasi tetap menjadi fokus penting BNN, meskipun penindakan keras terhadap bandar dan pengedar terus dilakukan. Komjen Suyudi Aryoseto menekankan bahwa penanganan narkotika harus dilihat dari dua sisi mata uang. Hukuman bagi pelaku kejahatan dan penyelamatan bagi korban. Bagi pengguna dan pecandu, BNN memandang pentingnya rehabilitasi sebagai jalan keluar untuk kembali produktif. Prinsip ini berlaku universal tanpa memandang latar belakang seseorang. Namun, di balik upaya rehabilitasi, BNN juga menghadapi tantangan besar terkait dengan residivisme kasus narkotika, terutama yang menimpa public figure seperti Amar Zoni yang telah berulang kali terjerat. Kasus berulang ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan pembinaan yang telah dijalani sebelumnya mungkin belum sepenuhnya efektif, atau bahwa lingkungan lapas sebelumnya masih memungkinkan adanya pengaruh negatif. Oleh karena itu, pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan juga dilihat sebagai upaya untuk merehabilitasi narapidana high risk melalui isolasi total, memutus kontak mereka dengan lingkungan lama yang beracun, dan memaksa mereka untuk fokus pada refleksi diri. Komjen Suyudi menyatakan harapannya bahwa lingkungan super maximum security dapat menjadi katalisator bagi perubahan perilaku yang mendasar. Lingkungan tersebut dirancang untuk menghilangkan godaan dan memberikan ruang untuk introspeksi diri yang mendalam. BNN terus berupaya memperkuat program rehabilitasi, baik di luar maupun di dalam lapas, bekerja sama dengan berbagai pihak. Komjen Suyudi juga menggarisbawahi bahwa BNN berkomitmen untuk memberikan semangat kepada narapidana yang berada di lapas high risk, termasuk Amar Zoni, melalui kunjungan yang akan datang. Pemberian semangat ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa negara tidak meninggalkan mereka, tetapi justru memberikan kesempatan terakhir dan terbaik untuk bertobat dan memulai hidup baru setelah menjalani hukuman yang setimpal. Komjen Suyudi Aryoseto juga memberikan pandangan mengenai pentingnya edukasi dan pencegahan sebagai bagian dari strategi BNN yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa meskipun penindakan keras adalah keharusan, upaya pencegahan harus terus digalakan untuk memutus rantai pasokan dan permintaan narkotika. Kasus Amar Zoni menjadi pelajaran berharga tentang betapa rentannya seseorang, bahkan seorang public figure, terjerumus kembali ke dalam jurang narkoba. BNN secara aktif menggaungkan kampanye pencegahan yang menargetkan semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan public figure yang memiliki pengaruh besar. Komjen Suyudi mengajak semua pihak untuk memahami bahwa penyalahgunaan narkoba hampir selalu berawal dari hal kecil, yaitu coba-coba. Ia menekankan bahwa lingkungan sosial dan pergaulan memainkan peran vital dalam menentukan nasib seseorang. Oleh karena itu, peran public figure sebagai teladan menjadi sangat penting. Ketika BNN menyatakan keprihatinan terhadap kasus Amar Zoni, itu adalah panggilan untuk kolektivitas agar seluruh public figure menjadi duta anti narkoba dan berhati-hati dalam setiap tindakan mereka. Komjen Suyudi melihat bahwa sinergi antara BNN, Kemenkumham, dan elemen masyarakat lainnya adalah kunci keberhasilan. Kunjungan yang direncanakan ke Nusa Kambangan, di mana Amar Zoni berada, juga memiliki misi edukasi terselubung, menunjukkan kepada publik bahwa konsekuensi dari bermain-main dengan narkoba adalah hukuman yang sangat berat dan fasilitas dengan pengamanan super ketat. Harapannya, liputan dan informasi mengenai kondisi di lapas super maximum security akan menjadi preventive measure yang efektif bagi calon pengguna maupun bandar narkotika.
BNN terus berupaya menjadi lembaga yang profesional dan produktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam hal pencegahan dan edukasi narkotika. Sebagai penutup dari analisis mendalam ini, pernyataan Komjen Suyudi Aryoseto mencerminkan komitmen ganda BNN, penegakan hukum yang tanpa kompromi bagi bandar dan pengedar, serta upaya penyelamatan dan rehabilitasi bagi pecandu. Kasus pemindahan Amarzoni ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar di Nusa Kambangan adalah manifestasi paling nyata dari kebijakan syok terapi dan isolasi ketat terhadap narapidana berisiko tinggi. Dukungan penuh Kepala BNN ini menjadi legitimasi kuat bagi Ditjen Pas Kemenkumham dalam menjalankan kebijakan tegas mereka untuk memutus jaringan narkotika di dalam lapas. Komjen Suyudi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa upaya evaluasi dan perbaikan terus dilakukan secara internal, baik di BNN maupun melalui koordinasi dengan Kemenkumham, untuk mencari sistem pengawasan lapas yang terbaik dan paling efektif. Ia menyadari bahwa peredaran narkotika adalah masalah yang dinamis, sehingga membutuhkan evaluasi yang terus-menerus dan adaptasi strategi yang baru. Harapan terbesar BNN dari kebijakan ini adalah adanya efek jerah yang masif, membuat para pelaku menyadari kesalahan mereka, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar untuk menjadi individu yang produktif. Komjen Suyudi mengakhiri pesannya dengan menyerukan semangat optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama dari semua elemen bangsa, termasuk public figure, perang melawan narkotika dapat dimenangkan dan lapas di Indonesia dapat benar-benar bersih dari peredaran barang haram. Seluruh narasi ini menggarisbawahi pentingnya integritas hukum dan moral dalam menghadapi kejahatan narkotika, di mana status atau popularitas tidak akan pernah menjadi pengecualian dari ketegasan hukum di Republik Indonesia.